Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari mempersiapkan hati yang terbaik dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Satu pujian kita angkat memulai ibadah kita pada sore hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita semua bersyukur kepada Tuhan. Hari pertama di tahun yang baru, kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Mari kita semua berdiri, kita terus menyanyikan pujian ini. Hanya oleh kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Katakan terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, Kebaikan kami ada sampai hari ini. terjadi
memuji Engkau, kami membesarkan nama-Mu. Engkau Allah yang kami agungkan. Haleluya, hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau buat kami sehat, Engkau buat kami baik adanya Tuhan. Dan kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami mau bersama-sama Tuhan untuk melakukan ibadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau kuasai ruangan ini. Engkau juga kuasai setiap kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami boleh beribadah dengan baik, benar dan berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Kuasa-kuasa dunia yang akan mengganggu kami Tuhan saat kami beribadah. Kami Tuhan Yesus patahkan kekuatannya, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadirat Allah, Roh Kudus memenuhi ruangan ini dan memenuhi kehidupan kami. Tuhan urapi kami semua hamba-hamba Tuhan yang akan melayani. Bahkan seluruh jemaat anak-anak Tuhan yang sudah hadir dan yang masih dalam perjalanan. Engkau jaga dan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Terus kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Seindahnya pelangi, Haleluya. secerahnya mentari, dan Engkau yang terindah, dan Engkau yang terpercaya. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, Engkau kan setia menjagaku selamanya. Lihatlah kasih-Mu di sepanjang hidupku, terang-terang-Mu terus bersama. Lihatlah kasih-Mu di sepanjang hidupku, setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Saudara, mari kita berikan kebebasan untuk kita menyanyi, untuk kita memuji Tuhan. Kita semua berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Amin. Seindahnya haleluya, secerahnya mentari, namun Tuhan Engkau yang terindah,
saudara-saudara ke depan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku haleluya. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kita ada karena kekuatan Tuhan. Kita ada karena anugerah Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan. Sebab itu mari hari ini pergunakan baik-baik waktu ini kita untuk mendengar firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Hanya Tuhan kekuatan kita. Engkaulah kuatku Dan terus menopang dalam hidup kita. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Allah harapan dalam hidupku. Mari kita semua menyadari bahwa hanya karena kekuatan Tuhan kita mampu melewati tahun 2022. Dan Tuhan sudah bawa kita kepada tahun yang baru. Biarlah kita minta penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan selalu ada dalam kita semua. Amin Tuhan. Katakan kekuatanmu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
meyakini Tuhan bahwa Engkau akan selalu memegang kehidupan kami. Dan kami mau tetap yakin, kami mau tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, terus kuatkan kami, kuatkan iman kami, teguhkan percaya kami Tuhan. Berikan firman-Mu kepada kami. Kami siap mendengarkan, kami siap menerimanya. Dan Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Tak lupa saya pribadi, Gembala, dan seluruh keluarga juga mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh jemaat. Ya. Kiranya awal yang baik kita sudah mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan. Pasti Tuhan akan tambahkan hari-hari yang kita jalani. Bapak Ibu, hari ini Minggu tanggal 1 Januari 2023 sudah berganti tahun. Ini adalah hari pertama di tahun yang baru. Saya akan berbicara tentang teguh dalam pengharapan. Kita bersyukur bisa memasuki tahun 2023. Tadi Bu Nenggolan, Oma Husen juga bersaksi, mereka bersyukur. Saya juga bersyukur. Kita akan melewati perjalanan waktu yang panjang. Kita nggak tahu, saudara-saudara, Tuhan berikan. Tetapi Tuhan tidak jadikan kita ini, hidup kita ini seperti robot. Robot itu dia bergerak berjalan itu sesuai dengan program. Jadi nggak ada kerinduan, nggak ada harapan, saudara-saudaraku. Jangan sampai kita juga begitu. Kehidupan manusia pada umumnya semua punya harapan, saudara-saudaraku. Semua manusia. Ini satu kebutuhan saudara, dasar dari setiap kehidupan. Kalau orang nggak punya harapan, saudara-saudara, hidupnya itu akan asal-asalan. Dia monoton, nggak punya semangat, nggak ada harapan. Karena arti harapan itu adalah dikatakan adalah sesuatu yang keinginan yang menjadi kenyataan. Apa yang menjadi kenyataan kita? Mungkin sebagian orang ingin kebahagiaan, ingin mendapat pekerjaan yang baik, rumah tangga yang bahagia, semakin diberkati. Itulah saudara-saudaraku, semakin tadi seperti Oma luar biasa, semakin mengasihi Tuhan, supaya kasih Tuhan juga memenuhi seperti kasih Bapa di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, saya katakan tadi bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita yang panjang itu bisa saja seperti yang tadi, hal-hal yang bisa membuat kita menjadi menyakitkan atau melelahkan atau membuat kita menjadi muram karena sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan bisa juga
tidak sesuai yang kita harapkan. Sehingga kita putus asa, sehingga kita marah-marah, sehingga kita takut, dan seterusnya, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi tentu kita orang yang percaya, ini penting. Ini awal kita melangkah perjalanan yang cukup panjang, tetapi kita orang percaya, kita mempunyai pengharapan. Pengharapan kita berbeda dengan pengharapan orang dunia. Mari kita melihat juga perbedaan, saudara-saudara. Saya katakan orang pada umumnya yang tidak kenal Tuhan juga punya harapan, ya, supaya apa yang keinginannya itu menjadi kenyataan. Sesuatu, ya, yang dapat diharapkan itu menjadi kenyataan, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi kita melihat ada perbedaan, ya. Kalau kita melewati perjalanan kehidupan kita ini, kita sudah langkai, ya, kita tetap teguh di dalam pengharapan kita sebagai orang percaya, Tuhan membedakan kehidupan kita. Coba kita melihat Amsal Soleman pasal yang ke-11, Amsal Soleman pasal 11 ayat yang ke-7. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Ini pengharapan orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu gagal, sia-sia, tidak ada artinya. Karena apa, saudara-saudara, dikatakan gagal pada waktu kematiannya. Kematiannya itu akhir daripada semua pengharapannya, saudara-saudara. Beda dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal Soleman juga pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada. Nanti kita akan melihat bahwa kita yang percaya kepada Tuhan ada masa depan, dan harapanmu tidak gagal, tidak sia-sia, tidak hilang. Karena apa? Kita punya harapan yang kekal, yang menembusi kematian ini sampai kepada kehidupan yang kekal kita bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, pengharapannya itu sampai di kematian, enggak berlanjut, gagal dan sia-sia. Kalau dia sudah mati, tidak bernapas, harapannya sia-sia. Kita tahu bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan, kematiannya akan berlanjut kepada kematian di dalam kebinasaan yang kekal, tidak bersama dengan Tuhan. Firman Allah katakan, ini penting kita memasuki tahun yang baru ini, bahwa pengharapan kita berbeda. Pengharapan kita tidak akan hilang. Pengharapan kita kekal. Nanti kita belajar bahwa pengharapan kita hidup. Pengharapan kita menyelamatkan. Pengharapan kita penuh dengan kebahagiaan. Pengharapan kita tidak akan hilang. Dia terus, ya, berlanjut, ya, akan kita alami apa yang kita inginkan. Dan dikatakan benar-benar sungguh ada. Kita baca di dalam 1 Timotius pasal 1. Tema global, ya, diterangi keselamatan perjalanan kehidupan kita. Perjalanan
panjang, tapi kalau diterangi dengan keselamatan daripada Tuhan, ya, yang kita sudah dengar, itu menjadi pengharapan kita. 1 Timotius pasal 1 ayat yang pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Orang-orang yang mengenal Tuhan, mengenal Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Raja di atas segala raja, dan sebagai Tuhan, itulah dasar pengharapan kita. Ya, coba kita bandingkan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Kita yang percaya akan mengalami pengalaman rohani, dilahirkan secara rohani, dilahirkan kembali karena kita diselamatkan. Kita percaya kepada Yesus yang menebus, yang menyelamatkan kita. Nanti kita akan peringati lewat perjamuan Tuhan. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Yesus bukan saja mati di atas kayu salib, tetapi dikatakan setelah dia dikubur 3 hari kemudian dia bangkit. Dia hidup, dia naik ke sorga. Dikirimkan penolong yang menyertai anak-anaknya, Roh Kudus itu. Sehingga kita tetap terus mempunyai pengharapan. Satu waktu dia akan datang menjemput kita. Selanjutnya, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan, Yesus Raja segala, dia dasar pengharapan kita. Pengharapan kita itu berbeda. Coba kita bandingkan lagi Ibrani pasal yang keempat. Dikatakan bahwa pengharapan kita itu dihubungkan dengan sorga. Sehingga pengharapan kita ini, saudara-saudara, tidak gagal, tidak sia-sia. Ibrani, coba kita melihat Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sau. Ya, terjemahan lain katakan jangkar yang kuat. Dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ini berbicara. Ya, belakang tabir berhubungan dengan sorga. Ya, pengharapan kita dihubungkan dengan sorga. Dengan kata lain, ya, dengan Tuhan. Ya, kita yang percaya kepada Tuhan, ya, kita di dalam Tuhan mempunyai pengharapan. Ya, pengharapan kita berbeda, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, penting ini, saudara, karena Tuhan senang kalau kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan, ya, Yesus sebagai dasar pengharapan kita tetap, ya, menaruh pengharapan kita. Coba Mazmur 147. Bahwa Tuhan senang kalau kita ini tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan kita yang setia. Ya. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap kepada kasih-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita baru mulai perjalanan kita. Biarlah kita tetap teguh di dalam pengharapan, karena pengharapan kita berbeda. Dan Tuhan senang kalau kita tetap menaruh pengharapan
Ya, Tuhan yang setia. Tuhan tidak pernah terlelap. Ya, dia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sebab itu dia memberikan masa depan. Karena dia di dalam segala sesuatu dia campur tangan, memproses kehidupan kita, saudara-saudaraku yang kasih. Ya, tentu kalau ya kita tetap berharap dalam kasih setianya, ya, membuat kita tetap bersemangat untuk menjalani perjalanan kehidupan ini. Yang kedua penting, saudara. Pertama, pengharapan kita berbeda dengan pengharapan orang yang tidak kenal Tuhan. Karena kita percaya kepada Yesus. Yesus sebagai dasar pengharapan kita. Pengharapan kita dihubungi dengan ya sorga, dengan Tuhan. Ya, tentu Tuhan senang akan hal ini. Coba yang kedua, Bapak Ibu, Kolose pasal 1 ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak tergoncang. Perhatikan, jangan mau digeser dalam pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jangan mau digeser, saudara-saudara, pengharapan kita. Ya. Kalau kita tetap menaruh pengharapan, tentu iman, tentu kita akan tidak mengalami kegoncangan. Karena pengharapan kita, saudara-saudara, dikatakan dari pengharapan Injil, ya, kepada Injil, ya, kebenaran, saudara-saudara. Lewat Injil kita melihat, saudara-saudaraku, bagaimana pengharapan kita itu tidak sia-sia. Saya katakan tadi bahwa pengharapan kita itu hidup, ya, pengharapan kita hidup seperti tadi 1 Petrus pasal 1 tadi ayat 5. Karena dia memelihara. Kita yang berharap kepada Tuhan, Tuhan itu setia. Pengharapan kita dihubungkan dengan Tuhan, Tuhan yang setia. Dia akan memelihara kita. 1 Petrus pasal 1 tadi, coba kita kembali lagi. Kalau tadi kita membaca ayat yang ketiga, ya, Yesus yang mati dan bangkit, kita yang percaya, yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, ya, kita hidup di dalam pengharapan. Ayat yang kelima, yaitu kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Pengharapan kita, pengharapan yang hidup, memberikan kehidupan karena dia memelihara kita. Kesetiaan Tuhan memelihara kita dengan kekuatannya, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, sebab itu saudara jangan mau digeser. Ya, biarlah dasar pengharapan kita selain percaya kepada Yesus, kita mempercayai Injil ini kebenaran. Dia menceritakan bagaimana pengharapan kita. Pengharapan di dalam Yesus, pengharapan tidak sia-sia. Kita percaya kepada Yesus, kita punya pengharapan. Pengharapan yang hidup dikatakan, saudara-saudara. Dan pengharapan kita akan menyelamatkan kita, saudara-saudara. Tesalonika kita melihat, 1 Tesalonika pasal yang kelima. Satu Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang,
Ya, orang-orang yang siang, maksudnya orang-orang yang sudah menerima terang, ya, hidup di dalam terang. Baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya, ketopong itu seperti apa ya? Helm, saudara-saudara. Biar dalam perjalanan kehidupan kita, Injil memberitahukan kepada kita, kita punya pengharapan keselamatan yang memberikan keselamatan. Bukankah firman Tuhan katakan kita diselamatkan kita percaya kepada Tuhan? Ya, kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan, kita ditebus. Tapi Tuhan katakan lagi, dalam perjalanan kehidupan kita seperti orang perang, Tuhan akan menyelamatkan kita. Kalau kita senantiasa, saudara-saudara, mengerti, tidak mau digeser dari pengharapan terhadap Injil, Injil yang memberitahukan kepada kita bahwa pengharapan kita memberikan keselamatan, Dia akan menyelamatkan kita lagi. Hidup di dalam peperangan ini, saudara, kita selama masih di dalam dunia ini berperang. Ya. Dan dikatakan saudara-saudara, satu waktu nanti juga, walaupun setan ingin memerintah dunia ini, mengambil alih pemerintahan, tapi gereja disingkirkan, dan satu waktu Tuhan datang, diubahkan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Pengharapan kita tidak sia-sia. Coba kita melihat satu ayat lagi, bahwa di dalam Injil juga menerangkan bahwa pengharapan kita tidak hilang. Pengharapan kita kekal. Titus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Seperti khotbah saya kemarin. Dia datang memberikan hidup. Hidup apa? Hidup yang sejati, hidup yang kekal. Injil menerangkan, kita yang percaya kepada Tuhan, kita punya pengharapan yang kekal. Tidak hilang. Dia terus hidup menyelamatkan kita. Dan satu waktu kita akan bersama-sama dengan Dia. Yang terakhir, Roma pasal yang ke-15. Jadi yang pertama penting bahwa pengharapan kita berbeda. Dan pengharapan kita jangan digeser, ya, dengan hal-hal lain yang memberikan pengharapan, ya, yang menjanjikan pengharapan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, jangan mau digeser, tetap percaya kepada Injil. Roma pasal yang ke-15 ayat yang terakhir. Roma pasal yang ke-15. Kita akan ambil perjamuan Tuhan. Ayat yang ke-4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan penghiburan dari kitab suci. Ini, saudara-saudaraku, kita diingatkan penting supaya pengharapan kita jangan digeser, pengharapan kita pegang terus. Maksudnya artinya apa? Kita berpegang pada pengharapan. Maksudnya kita tahu loh, kita anak-anak Tuhan ini punya pengharapan. Jangan putus asa di dalam melakukan perjalanan yang panjang kita baru awali tahun 2023 ini. Pegang loh pengharapan kita ini. Kita ada pengharapan. Pengharapan yang hidup, pengharapan yang menyelamatkan, pengharapan yang penuh kebahagiaan, pengharapan yang menyelamatkan. Tidak akan hilang, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan firman Allah katakan tadi, Amsal Soleman 23, ada masa depan. Ya, saudara-saudaraku, pengharapan kita tidak sia-sia. Tuhan menolong kita,
Kita diingatkan lewat perjamuan Tuhan. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Yesus sebagai dasar pengharapan kita, tidak sia-sia, saudara-saudaraku. Walaupun kita mati, tidak sia-sia, karena pengharapan kita, pengharapan yang gagal, bisa menembusi ya kematian itu. Kalau orang-orang yang percaya, pengharapannya semua sampai di peti mati. Ya kan? Dia ingin hidup bahagia, dia ingin punya kekayaan, ingin punya istri yang cantik, punya gelar pendidikan, sebatas sampai di kubur. Sudah itu dia tidak bisa lagi menikmati punya istri, menikmati rumah, menikmati semua yang dia punya. Itulah dibilang kematiannya membuat pengharapannya gagal dan sia-sia. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, pengharapannya tidak hilang. Ya, terus ya kita akan mengalami, Tuhan memberkati kita lewat perjamuan Tuhan. Kita diingatkan, Yesus mati dan bangkit. Dia dasar pengharapan kita. Pengharapan kita dihubungkan dengan Tuhan, Tuhan yang setia. Tuhan sanggup memelihara kita di sepanjang tahun ini. Tuhan menolong kita semua, biarlah kita teguh terus ya di dalam pengharapan kita, tidak mau digeser dengan hal-hal lain. Kalau ada Injil lain ataupun ya yang mengajarkan di luar kebenaran firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita mau pegang Injil ya, kebenaran itu. Dan kita tahu kita berpegang kepada Injil, kita tahu kita punya pengharapan yang tidak pernah hilang, dan pengharapan itu pasti terbukti dan ada. Nah, namanya pengharapan kan suatu yang kita inginkan menjadi kenyataan kan, ya, karena Tuhan itu setia. Immanuel, dia akan nyatakan di dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2023 ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Cintanya dan Kasihnya. Saya undang Bapak Maliaki ke depan menemani saya melayani perjamuan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti online, secara online juga bisa menyiapkan roti dan anggur. Kita akan melakukan perjamuan Tuhan bersama-sama. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Amin, amin, amin. Putranya Dikorbankan dari seluruh manusia. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat Allah yang terjadi. Tuhan memberikan pemahaman tentang pengharapan sebagai dasar dalam kehidupan kami. Pengharapan yang hidup, pengharapan yang membawa keselamatan, pengharapan yang membahagiakan, memberikan sukacita, pengharapan yang kekal yang Tuhan berikan. Kami punya ini. Kami terima roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat silakan duduk, akan dilayani. segala
sudah dapat, mari kita berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikut secara online bisa menyiapkan roti dan anggur. Haleluya, kita akan lakukan bersama-sama. Dari mimbar ini saya bertanya, adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum menerima roti, air anggur? Sudah semua, dan Bapak Ibu yang mengikuti secara online sudah menyiapkan. Mari kita mengangkat tangan roti dengan tangan kanan kita. Kita akan lakukan bersama-sama nanti setelah mendengar firman Tuhan, baik makan roti maupun air anggur. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, makan. Mari kita siapkan air anggur. Sudah semua, mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Terima kasih Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya undang Ibu Gembala ke dalam. Haleluya, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mati dan bangkit untuk keselamatan kami, penebusan kami. Dan Engkau memberikan dasar pengharapan kami. Pengharapan kami tidak sia-sia, tidak akan hilang. Pengharapan kami hidup, pengharapan kami yang akan menyelamatkan. Pengharapan kami adalah pengharapan yang kekal. Pengharapan kami membawa sukacita, kebahagiaan buat kami. Tubuh dan darah Kristus ada dalam hidup kita. Dia yang akan memberikan kekuatan dan memampukan kita menjalani perjalanan hidup yang panjang ini. Haleluya, Tuhan yang akan menyanggupkan sehingga kita terus bersuka cita di dalamnya. Kita bersuka cita karena ada kekuatan Tuhan. Haleluya. Inilah kami Tuhan, inilah kami.
Kudus, Engkau yang akan memberi kami kekuatan. Roh Kudus, Engkau yang akan memberikan kami penghiburan. Roh Kudus, Engkau yang akan menginsafkan kami di saat kami ada di dalam kelemahan. Agungkan nama Allah, agungkan nama Yesus, agungkan nama Tuhan. Suasana sorga, suasana damai, suasana bahagia. Dia datang, Dia ada. Haleluya, terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga hidupku, Engkau menjaga keluargaku, Engkau menjaga setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan. Haleluya, puji nama-Mu Tuhan. Tuhan berjanji Dia akan menambahkan, tidak akan mengurangi. Tuhan berjanji Dia akan mengangkat dan tidak menurunkan. Tuhan berjanji Dia akan memberkati dan tidak mengurangi. Haleluya, mari kita dengan iman akan pegang janji Tuhan itu. Kita akan menjalani sepanjang tahun ini dengan pengharapan penuh hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Perjamuan Tuhan sudah mengawali langkah kehidupan kami untuk sepanjang tahun ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkau sumber penghiburan kami Tuhan. Haleluya. Segala kekecewaan Engkau jauhkan dari kami. Ketakutan, keputusasaan, kekhawatiran dijauhkan dari kami Tuhan. Kami mau melihat terang Tuhan yang semakin terang benderang di depan mata kami Tuhan. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkaulah jaminan dalam kehidupan kami. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat rohani yang Kau berikan kepada kami. Puji nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mengundang pelayan kolektan untuk bisa maju. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Apa yang akan kami bawa hari ini, itu boleh berkenan di hati Tuhan. Karena kami sudah menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu, dan kami percaya berkat Tuhan yang luar biasa diberikan kepada hamba-Mu yang sudah menyatakan, menyampaikan Injil-Mu Tuhan. Dan Engkau urapi pelayan-pelayan ini Tuhan Yesus, dan Kau kuduskan setiap persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah.
Mungkin di antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa, sebelum kita akhiri ibadah kita, engkau boleh mengangkat tanganmu. Taruh tangan kiri di dadamu. Begitu juga mereka yang mengikuti secara online. Engkau yang mau dibantu dalam doa, engkau angkat tanganmu. Yakinlah, pengharapanmu tidak sia-sia. Pengharapanmu terbukti karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia adanya, yang menepati janjinya. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mewakili seluruh jemaatmu semua yang ada, anak-anakmu yang terangkat tangan mereka. Oh Tuhan, mengangkat tangan mereka dengan segala permohonan mereka. Istimewa permohonan kami di awal tahun 2023 ini. Kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kerinduan kami menjadi kenyataan. Kami yakin dan percaya Engkau akan membuktikannya itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati persembahan umat-Mu besar atau kecil Tuhan. Engkau balas berlimpah-limpah lagi Tuhan kepada mereka. Supaya mereka tahu memberi untuk pekerjaan-Mu. Mereka yang tahu melakukan kebenaran firman Tuhan, mengembalikan milik Tuhan 1/10 milik mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagaikan benih mereka akan tuai lagi bulan depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berlimpah-limpah sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau tolong semua jemaat-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa buat Oma Husen, sempurnakan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sempurnakan semua bagian tubuhnya yang mengalami, oh Tuhan, kelemahan. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan. Baik juga Ibu Samuel juga di dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan terus kesehatannya. Kami juga berdoa buat Ibu Sarce di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar bilur Yesus menyempurnakan kesehatannya. Juga kepada jemaat-Mu yang lain yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan secara sempurna. Tuhan tolong juga keluarga Sian yang masih ada di Sumatera bersama rombongan, Tuhan tolong senantiasa. Juga jemaat lain yang tidak hadir bersama dengan kami, dimanapun mereka berada, ingatkan terus pengharapan mereka, dan mereka semakin dekat kepada Engkau di hari-hari ke depan Tuhan. Karena perjalanan kami perjalanan yang panjang, tapi bersama dengan Engkau kami akan mengalami, oh janji-janji Tuhan. Masa depan kami ada sesuai dengan janji dan pengharapan kami kepada Engkau. Terima kasih, berkati semua pelayan-pelayan yang melayani kami, song leader, singer, Tuhan, pemain musik, LCD, penerima tamu, menjalankan persembahan, semua yang menyiapkan gedung ini, Tuhan yang melayani firman, Tuhan berkati dan berkati. Pakai dengan dahsyat lagi di tahun 2023 ini. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih, bersyukur memasuki tahun 2023 ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biar kami semua di dalam keselamatan, kesejahteraan daripada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita semua pulang dengan menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.
Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.